Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara hari ini, yaitu pendalaman materi Tibun Nabawi Komunitas Sahabat Sehat yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA. Tema hari ini adalah cara mengatasi stres secara islami dan alami. Seperti yang sudah didapatkan di e-flyer yang sudah kita sebarkan, bisa diikuti secara gratis dan untuk umum. Ini adalah bagian dari pendalaman materi untuk komunitas Sahabat Sehat, yaitu sebuah komunitas yang dirintis oleh Dr. Agus Rahmadi dengan klinik sehatnya. Dan sampai per hari ini, alhamdulillah kita sudah merekrut cukup banyak anggota. Dan alhamdulillah sejak diluncurkan online versionnya, yaitu komunitas sahabatsehat.com, per bulan September 2020, kami telah mendapat tambahan lebih dari 250 anggota yang telah bergabung. Bagi para calon anggota ataupun yang belum mendaftar sebagai komunitas sahabatsehat.com, silakan bisa menghubungi Umat TV dan juga bisa langsung ke komunitas sahabatsehat.com dan juga menghubungi dari agen komunitas Sahabat Sehat. Baik, sambil kita menunggu dari Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA, dan kami dari WIHIL bekerjasama dengan Klinik Sehat dan Umat TV untuk mengadakan acara pendalaman materi Tibun Nabawi, dan juga izinkan kami untuk menyampaikan sedikit mengenai komunitas Sahabat Sehat. Baik, saya akan sharing screen. Baik, acara hari ini insya Allah akan segera dimulai dan formatnya insya Allah akan ada paparan pertama dari Dr. Agus Rahmadi, seorang dokter pakar herbal dan juga seorang pemerhati Tibun Nabawi yang telah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Alhamdulillah Dr. Agus Rahmadi bersama Klinik Sehat bersama dengan kami dari WIHIL dan juga kita bersama-sama Umat TV untuk mengadakan acara ini yang insya Allah akan juga ditayangkan secara online dan langsung di YouTube. Baik, ini adalah website dari komunitas Sahabat Sehat itu sendiri. Bisa dilihat bahwa kami telah meluncurkan komunitas sahabatsehat.com dan bisa diakses untuk mendapatkan lebih lanjut fitur-fitur ataupun untuk mendapatkan beberapa dari benefit-benefit. Baik, baik, untuk pendaftar atau untuk anggota komunitas sendiri akan mendapatkan benefit seperti yang bisa kita lihat di layar adalah pelatihan secara terstruktur dan berkesinambungan yang bisa didapatkan untuk mendapatkan lebih lengkap dari pelatihan Tibun Nabawi. Sebentar, ada suara background. Ya, bagi yang baru bergabung, mohon maaf untuk dimatikan jika di mute speakernya, mic-nya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa kita akan ada beberapa pembahasan dari pendalaman materi, seperti contoh yang ada di halaman screen saat ini. Iya, Pak Bambang? Oh iya, lanjut, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Baik, saya lanjutkan. Dan sebagai anggota komunitas juga bisa mendapatkan seperti yang ada di layar, yaitu materi e-book dari beberapa pelatihan dan juga pendalaman dari materi Tibun Nabawi seperti yang kita lakukan untuk hari ini. Dan pendalaman materi Tibun Nabawi, alhamdulillah sudah kita lakukan selama lebih dari 5 kali sejak bulan September sampai per hari ini. Dan hari ini kita adalah menandakan musim kedua dari komunitas sahabatsehat.com dari pelatihan Tibun Nabawi dan pendalaman materi Tibun Nabawinya. Karena alhamdulillah di pertama kami telah selesai untuk 8 batch dan telah merekrut seperti saya informasikan lebih dari 250 anggota. Sebagai anggota komunitas Sahabat Sehat, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dan paling bisa dilihat adalah
langsung ke komunitassahabatsehat.com dan juga bisa langsung memberikan informasi yang ada di benefit menjadi anggota KSS di sini. Jadi langsung aja bisa klik di sini, nanti bisa akan masuk ke dalam anggota komunitas sahabat sehat. Di sini juga akan ada benefit sebagai mempunyai e-card yang bisa didapatkan untuk mendapatkan diskon 10% dari belanja online dan juga diskon untuk melakukan konsul kesehatan. Yang terakhir di sini akan ada insya Allah segera library online dan juga beberapa fitur-fitur seperti WhatsApp Blast yang bisa diakses oleh anggota komunitas sahabat sehat melalui fitur premium. Sekedar menginformasikan produk-produk suplemen dari komunitas sahabatsehat.com bekerjasama dengan klinik sehat bisa didapatkan di komunitassahabatsehat.com sebagai satu-satunya tempat platform online untuk menjual obat-obatan herbal dan suplemen dari komunitas sahabat sehat dan klinik sehat. Yang hendak kami umumkan atau yang ada baru dari pihak komunitas sahabatsehat.com dan dari klinik sehat adalah alhamdulillah kami bisa mendapatkan lebih banyak lebih banyak lagi dokter-dokter yang bergabung ke komunitas sahabat sehat sebagai untuk konsul online. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang hendak melakukan konsul online bisa langsung masuk ke dalam website kami, mendaftar sebagai anggota komunitas dan insya Allah bisa langsung ikut menjadi anggota dan melakukan konsul online dengan Dr. Agus Rahmadi dan tim dokter klinik sehat. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa benefit jika telah menjadi anggota komunitas sahabat sehat. Jadi bisa dilakukan browsing sendiri di komunitassahabatsehat.com dan insya Allah akan sangat berguna. Pembayaran hanya sekali, yaitu 100.000 untuk menjadi anggota komunitas dan bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan seperti yang bisa dilihat di layar saat ini. Baik, untuk yang belum mendaftar, sekali lagi saya persilakan untuk bisa menghubungi Umat TV dan juga bisa langsung ke komunitassahabatsehat.com atau menghubungi dari agen-agen kita yang ada. Jadi insya Allah bisa langsung untuk melakukan pendaftaran. Baik, demikian pembukaan dari saya. Insya Allah Dr. Agus Rahmadi telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa kita mulai sekarang, Dok? Saya mulai sharing screen. Baik, saya akan sharing screen. Stop sharing. Baik, terima kasih Dr. Agus akan kehadirannya. Insya Allah bisa kita mulai sekarang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sadaqallahu. Senang rasanya bisa bertemu sahabat sehat semuanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman kita, nikmat Islam kita, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah.
Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, izin hari ini saya sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Walaupun mungkin nanti di sini saya banyak kesalahan atau kekurangan, mohon koreksi, ya, mohon input, mohon masukannya. Suara saya sudah cukup jelas, Pak Safril? Ya, Jelas Dok, suaranya jelas. ya? Baik. Ya, Dok, Mungkin jelas. saya share screen ya, Pak Safril ya. Silakan, Dok. Oke. Sudah jelas ini saya? Ya, terlihat. Sejam lagi, Dok. Ya, alhamdulillah. Hari Baik. ini kita bicara stres ya. Ya, apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti yang datang hari ini yang stres hari ini setelah selesai pendalaman materi, mudah-mudahan tidak stres lagi. Ya. Stres ini kadang-kadang tidak sadar bahwa diri kita stres. Bahkan kalau ditanya, Bapak Ibu stres apa enggak? Maka saya yakin jawabnya enggak stres dong. Bahkan saya pernah survei dulu waktu kuliah kedokteran ke rumah sakit jiwa, saya tanya itu orang gila di sana. Bapak gila nggak sih Pak? Semuanya menjawab saya tidak gila. Ternyata stres ini kadang-kadang tidak kita sadari, tetapi ternyata bermanifestasi terhadap kondisi kesehatan kita. Maka itu nanti hari ini kita coba belajar bersama-sama, kenali apakah diri kita stres atau tidak, dan bagaimana solusinya kalau kita mengalami stres. Ya, baik. Nanti kalau ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Ini sedikit saya terangkan apa itu stres. Stres itu bahasa sederhananya menekan. Ya, setiap situasi dan kondisi yang menekan itu namanya stres. Matiin dulu. Nah, biasanya stres ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Jadi tidak ansih bahwa stres ini harus berdampak negatif. Maka itu stres ini harus kita kelola supaya berdampak positif. Maka itu ada manajemen stres. Stres bisa berasal dari dalam diri kita, tetapi juga bisa berasal dari luar diri kita. Lingkungan rumah, tempat kerja, sekolah. Ini yang sering sebagai sumber-sumber stresor. Ya. Tapi tidak hanya ini saja. Nanti ada banyak komponen yang menjadi stresor terhadap tubuh kita. Nah, ini sedikit. Jadi jangan berasumsi bahwa stres itu selalu berorientasi negatif. Jadi bisa berorientasi positif, bahkan memberi semangat kepada orang tersebut. Kurang lebih 3 hari yang lalu, ketika saya praktek, ada seseorang yang menderita sakit. Ya. Seorang tersebut sampai menangis di depan saya. Ya. Secara umum orang yang sakit stres, tetapi orang tersebut dengan hadirnya sakit malah bahagia. Ini luar biasa. Ternyata stres sakitnya itu dirubah menjadi kebahagiaan buat dia. Apa yang menyebabkan dia bahagia? Biasanya tidak sholat, dia rajin sholat. Biasanya nggak pernah tahajud, dia rajin tahajud. Biasanya hubungan anaknya dengan dia tidak baik menjadi baik. Biasanya hubungan dengan istrinya tidak baik, sekarang berubah menjadi baik.
maka itu sakitnya dia merupakan kebahagiaan dia. Sampai dia bilang, aduh, sakit ini kecil loh. Ada manfaat yang paling besar saya dapatkan. Kondisi kedekatan saya kepada Allah, kondisi keluarga saya, semuanya berubah dengan hadirnya penyakit. Berarti dia bisa mengubah stresor penyakit menjadi sesuatu yang positif. Jadi stres tidak hanya ansih kepada aspek negatif, stres pun bisa berdampak positif apabila stres itu dimanajemen dengan baik. Ya. Nah, sedikit ada dasar teori dulu bahwa stres itu ada dua, ada eustress dan distress. Secara istilah medisnya, eustress itu tadi stres yang positif, dan distress itu stres yang negatif. Ada yang namanya akut stres dan kronik stres. Apa itu akut stres? Stresnya dadakan, sementara. Kalau kronik stres itu stresnya berkepanjangan, terus-terusan. Nah, ini yang bahaya. Kalau stresnya terus-terusan bisa menyebabkan toxic stress, bahkan bisa menyebabkan schizophrenia. Apa itu? Gila. Maka itu jangan anggap enteng stres nih. Kalau terus-terusan, nah siap-siap ya. Jadi orang gila itu ya. Itu yang harus diwaspadai. Maka itu kita kelola stres ini jangan sampai kita menjadi gila gitu. Nah, itu gambaran sedikit secara teoritis ya. Nah, stres itu pun juga ada level-levelnya. Ada yang tadi level positif, ada yang level tolerable, jadi bisa ditoleransi. Tetapi ada yang levelnya sudah toksik. Nah, ini yang kadang sulit sekali ditoleransi. Ya, jadi yang kuning ini ibarat lampu merah, hati-hati. Ya, biasanya kalau berdampak ke organ, biasanya bisa recover. Tapi kalau yang toksik, nah ini yang cukup beresiko. Jadi bisa menyebabkan kondisi tubuh kita menjadi buruk, bahkan pikiran kita pun bisa menjadi buruk. Nah, ini sedikit macam-macam stresor tadi yang sudah saya sebutkan di awal, tetapi di sini lebih spesifik lagi. Ada namanya stresor dari lingkungan, stresor dari biologi, misalnya kesakitan, injury, disability, ya. Stres karena thinking, ya, pikiran kita, ada juga karena behavior kita, ya kurang tidur, misalnya ya penggunaan obat-obatan, ya, ataupun perubahan dalam lifestyle kita, ya life change kita dirubah, misalnya karena efek pernikahan atau kematian keluarga. Nah, ini semuanya merupakan sumber-sumber stresor yang bisa menyebabkan orang tadi bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Ya, oke. Nah, ternyata mayoritas stres, ya, penyebabnya itu ternyata kalau dari beberapa lembaga-lembaga survei itu adalah kelebihan beban kerja. Walaupun ada masalah personal, malah ada juga yang nggak ada kerjaan. Tapi kelebihan beban kerja ini yang ternyata berdampak cukup banyak, 46%. Ada yang masalah pribadi, gitu ya. Ada juga masalah tadi nggak punya kerjaan, tetapi dari beberapa survei orang yang overload pekerjaannya itu bisa berdampak kepada stres. Ya. Nah, gejalanya nih, nah mungkin sahabat sehat perlu melihat nih. Jangan-jangan saya stres nih, jangan-jangan. Maka itu kita lihat di gejala-gejalanya, ya. Biasanya yang pertama, gampang tersinggung, dihina sedikit langsung marah, diganggu sedikit emosi. Nah, itu salah satu ciri-ciri stres. Maka itu kalau sudah mulai gampang tersinggung, hati-hati. Jangan-jangan diri kita sudah mulai menuju ke arah stres. Terus gelisah, ya kadang-kadang disertai dengan jantung berdebar-debar, muka agak pucat, ya, atau sulit tidur, atau kalaupun tidur udah mulai nggak nyenyak, itu mulai curiga nih, jangan-jangan kita stres, ya, atau konsentrasi yang sulit, atau bahkan nggak nafsu makan, atau makan terus-terusan. Nah, ini bisa, jangan-jangan udah mulai stres ini, saya udah nggak nafsu makan, atau makan nih
Saya bicara bukan karena faktor penyakit ya, dalam kondisi normal. Ada orang-orang yang nggak langsung makan karena penyakit mah misalnya ya. Tapi ini bicara orang yang tidak punya penyakit lainnya. Jadi kondisi-kondisi ini perlu kita waspadai. Jangan-jangan kita menderita stres. Ya, kalau stres ini menumpuk terus-menerus, apa dampaknya? Akan menyebabkan gangguan fisik dan gangguan jiwa. Jadi mulai waspada ini. Waduh, saya kok udah mulai susah tidur. Nah, jangan-jangan stres ya. Kok konsentrasi saya kok nggak bisa. Nah, udah mulai ini harus waspada. Atau tadi gampang emosi, gampang tersinggung. Maka itu kalau sudah mulai kondisi waspada ya, perlu harus perhatian ya, jangan-jangan kita masuk ke area stres ya. Nah, ini ada lebih detail lagi untuk kondisi fisik untuk orang-orang yang stres, tapi ini saya terangkan lagi nanti di slide selanjutnya. Nah, sedikit saya coba terangkan, nanti saya akan banyak bicara solusinya. Ini dasar teorinya terlebih dahulu, gitu ya. Sedikit saya terangkan, ternyata ketika proses di dalam tubuh kita, ada satu namanya proses fisiologis, ya. Ada proses yang namanya hormonal. Sedikit di dalam otak kita itu ada satu kelenjar, ya. Besarnya kecil sekali, yang fungsinya itu menghasilkan banyak hormon yang disebut dengan hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini nanti menghasilkan beberapa hormon. Salah satu hormon yang dihasilkan adalah ACTH. Apa itu ACTH? Adrenocorticotropic hormone. Di mana dia nanti akan memberi pesan ke daerah ginjal, gitu ya, supaya ginjal menghasilkan tadi hormon lagi yang namanya kortisol. Nah, ini yang saya akan coba kaji. Apa itu kortisol? Ya, jadi begini. Ternyata ada hubungan antara orang yang stres dengan peningkatan kadar kortisol di dalam tubuhnya. Jadi orang yang stres menghasilkan kortisol. Padahal kortisol itu dihasilkan oleh tubuh. Iya, dihasilkan. Pada saat jam berapa kortisol dihasilkan? Kortisol dihasilkan mulai meningkat dari tengah malam sampai menjelang pagi. Itu kadarnya meningkat. Ya. Kortisol dibutuhkan tubuh, dibutuhkan. Tetapi ketika berlebih, maka malah berdampak buruk kepada tubuh. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, ternyata stres mampu memicu hadirnya kortisol di dalam darah. Yang harusnya misalnya jumlahnya misalnya 5, karena stres mungkin jadi 7, mungkin jadi 10, mungkin jadi 15, mungkin jadi 20. Jadi stres itu menambah peningkatan kadar kortisol di dalam darah kita. Secara normal diproduksi, tetapi dengan hadirnya stres, malam diproduksi, pagi dia stres, siang dia stres, sore dia stres, jadi overload kortisol. Apa dampaknya kalau kortisol berlebihan di dalam darah? Nah, ini kita bicara. Kortisol berlebihan di dalam darah meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kerja jantung, bahkan bisa mensupresi imun sistem. Ini kalau kita, ya, maka itu dampak dari kortisol berlebihan cukup berisiko. Kortisol dibutuhkan, butuh dengan kadar-kadar tertentu. Kalau kita nggak ada kortisol, tensi kita bisa drop. Ya, terus kalau tidak ada kortisol, maka dampaknya kita nggak menghadirkan gula. Tetapi ketika kortisol berlebihan, gula jadi naik, tensi jadi naik, jantung jadi berat. Nah, maka itu kortisol perlu kita atur. Jangan berlebihan, tetapi dengan kadar-kadar yang normal. Karena dampak kortisol berlebihan akan berdampak kepada aspek di dalam tubuh. Otot mengecil, jantung berdetak cepat, imun menurun, terjadi peningkatan kadar gula darah, bahkan bisa menyebabkan gangguan fertilitas. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ya, oh saya nggak punya anak, kenapa? Oh ternyata boleh jadi stres menjadi salah satu. Nah, misalnya stres, oh gara-gara pasangannya cerewet, nah ada yang kayak gitu juga. Ya, nah ini salah satunya ya dampak dari kortisol. Ketika kortisol itu berlebihan.
Selain ini juga kortisol bisa berdampak terhadap apa? Produksi neurotransmitter tuh. Apa itu neurotransmitter? Zat yang dibutuhkan untuk menyalurkan sinyal-sinyal di dalam sel saraf. Kalau jumlah neurotransmitternya rendah, maka akan berdampak kepada gangguan saraf kita. Bahkan dikatakan kortisol bisa mensupres, bisa mendegradasi dopamin, melatonin, endorfin. Nah, apa itu endorfin? Hormon kebahagiaan. Melatonin, hormon yang bikin kita tidur pules dan bahagia. Dan biasanya melatonin itu diproduksi dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Maka pada saat itu adalah yang terbaik tidur. Ya, Rasulullah punya kebiasaan tidur habis sholat isya. Kecuali kalau ada keperluan, Rasul tidak tidur habis sholat isya. Dan di bulan Ramadan, Rasul lebih banyak begadangnya karena aktivitas ibadah. Tetapi di hari-hari lainnya, Rasulullah selalu membiasakan tidur habis sholat isya. Kurang lebih jam 8, jam 9 tidur. Karena pada saat itulah melatonin terproduksi. Maka itu salah satu kegiatan yang paling bagus untuk meningkatkan melatonin. Tidurlah di awal malam, bangunlah di awal pagi. Tidurlah habis sholat isya, bangunlah untuk sholat tahajud. Idealnya jam 8, jam 9 tidur, bangunlah jam 2, jam 3 untuk melakukan sholat tahajud. Supaya apa? 8 sampai jam 12 untuk menaikkan melatonin. Jam 12 sampai 6 pagi terjadi peningkatan kortisol. Dengan kita tahajud, kortisol menjadi kortisol turun, maka hormon-hormon bahagia menjadi muncul. Kortisol berlebihan, hormon-hormon bahagia menjadi tersupresi. Maka itu salah satu treatment untuk mengobati stres, bagaimana menurunkan kadar kortisol, meningkatkan kadar-kadar hormon kebahagiaan, meningkatkan endorfin, meningkatkan melatonin, dan meningkatkan dopamin. Mudah-mudahan paham semua ini, sahabat sehat, mudah-mudahan ya. Dampaknya apa? Nah tadi dampak kortisol, dampak stres pun juga jadi banyak ini. Mulai susah tidur, jerawat, gatal-gatal nggak jelas, sakit di daerah jantung, tensi naik, gitu ya. Terus mulai masalah di pencernaan, kadang-kadang sembelit, kadang-kadang diare, ya, kesemutan, kram, disfungsi ereksi. Nah ini pernah nih ada pasien saya nggak bisa diri. Ya, ternyata stres ya, jadi ternyata bikinlah bahagia, maka mudah-mudahan jadi tidak disfungsi ereksi, bahkan bisa meningkatkan produktivitas sperma. Ya, terus kemudian stres bisa menyebabkan diabetes, asma, sariawan yang tidak pernah sembuh-sembuh muncul lagi, bahkan bisa menyebabkan kebotakan. Jadi kalau ada korabusenon rontok terus-terusan, jangan stres, ya, walaupun ada botak karena faktor genetik, ya. Nah, bagaimana pengobatan dalam dunia kedokteran konvensional? Kalau sudah mengalami kondisi stres berat, maka diberikanlah obat-obatan stres. Contohnya ini, fluoxetine, alprazolam, sertralin, lorazepam. Ya, ini golongan-golongan psikotropik. Ya, golongan-golongan apa ya bahasa gampangnya, narkoba lah. Golongan-golongan psikotropik obatnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah timbulnya ketergantungan dengan obat-obatan seperti itu. Tapi kalau memang kondisinya sangat berat, mau tidak mau kita bisa berikan obat. Tetapi upayakan dulu sebelum dia sampai berat atau dengan cara-cara yang lebih alami. Mengingat apa? Mengingat efek samping obat ini cukup banyak. Ini beberapa efek-efek samping saja, ya. Ini juga beberapa efek samping juga, gitu ya. Jadi hati-hati memang penggunaan obat-obat tersebut, yang dikhawatirkan adalah timbulnya ketergantungan obat-obatan tersebut. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Maka itu pada saat ini kita coba, yuk kita kaji bareng-bareng bagaimana penanganan stres secara islami dan alami. Tapi ada risetnya. Ini bukan masalah taklid buta, tetapi ini riset dan penelitian. Apa saja? Nah, yang pertama ini kalau dari sisi manajemen stresnya, ya, caranya seperti ini. Ini cara-cara manajemen stres, ya. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah yang, nah,
Ayo kita kaji satu persatu. Nah, ini yang agak cukup banyak dan cukup dalam. Ya, yang pertama, ini penting sekali. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Jadi kalau pengen kita tidak stres, seringlah mengingat Allah. Masalahnya kadang-kadang kita ingat Allahnya pada saat sholat saja. Padahal ingat Allah itu pada setiap aktivitas kita. Mau belajar hari ini pun juga ingatkan juga kepada Allah. Kita mau bekerja pun niatkan kerja kita karena Allah. Maka hati kita menjadi tenang. Gimana dok caranya supaya ingat sama Allah? Cara yang paling mudah. Mulakan sesuatu kegiatan dengan membaca bismillah. Dan akhirilah dengan membaca alhamdulillah. Itu yang paling mudah untuk mengingat Allah. Karena kalau kita mulai bekerja, bismillahirrahmanirrahim, kita ingat Allah. Karena disebutlah di situ nama Allah. Jadi langkah konkret yang paling sederhana, dan ini Allah yang bilang, Allah adalah yang menciptakan kita. Maka Allah pula yang tahu untuk solusi masalah kesehatan kita. Gimana caranya kalau manusia hasil ciptaannya ini stres? Maka Allah bikin manual. Ini loh anti-stresnya. Apa? Salah satunya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan selalu berzikir, ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Mau masak, ingat Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masak buat anak saya, buat suami saya, ini menjadi pahala. Apalagi ibu-ibu nih, kalau ada kesempatan masak buat suaminya, waduh, pahalanya luar biasa. Baik kalau disuruh masak suaminya nurut ya Bu, ya itu pahalanya luar biasa. Itu yang pertama dulu. Ternyata dengan berzikir, hati kita menjadi nyaman. Mohon maaf, saya punya pasien, dikombinasi dengan, mohon maaf ini, ada beberapa obat-obatan yang diberikan. Memang tenang sesaat, tetapi jiwanya kosong. Tetapi dengan dia selalu mengingat Allah, maka kejiwaannya menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, dan kedekatan kita kepada Allah menyebabkan kita menjadi tenang. Ada nggak penelitiannya? Ada. Ya, ini spiritual zikr, mereduksi stres dan depresi. Ini penelitian, tapi penelitian ini pada primigravida. Primigravida ini hamil anak pertama, ya muda. Nah, ini diteliti, ternyata skor stresnya menurun. Maka itu zikir sangat bagus untuk orang-orang yang stres. Ya, zikir yang paling mudah, sebutkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau mulailah dengan bacaan bismillah, dan akhirilah dengan membaca alhamdulillah. Intinya adalah kita harus sering mengingat Allah. Ini yang pertama. Ya, ada juga nggak? Ada penelitian jurnal lainnya bahwa ternyata juga zikir mereduksi stres. Wah, ini banyak penelitian pada perempuan. Karena memang perempuan ini resiko stresnya cukup besar. Ya, apalagi dipengaruhi oleh siklus hormon. Maka itu buat laki-laki, tolonglah jangan menyinggung perempuan. Perempuan ini sangat sensitif, ya. Apalagi kepada istri-istrinya, jangan banyak disinggung terus-menerus, ya. Penuhilah kebutuhannya, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi obat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini luar biasa, ya. Ini cara yang saya coba berikan kepada pasien saya, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ingat bahwa Quran ini adalah obat dan apa? Warahmah dan rahmat. Bagi apa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin bahwa Al-Quran ini benar, bahwa Al-Quran ini tidak salah, bahwa Al-Quran ini tidak mungkin ada kesalahan, walaupun itu satu ayat pun, maka itu bisa berdampak sebagai obat. Ada satu hadis yang kemarin saya baca, Al-Quran itu bisa berdampak kepada obat kalau baca Qurannya sehari 50 ayat, atau 100 ayat, atau 200 ayat. Bahasa gampangnya itu sehari 2 juz, itu bisa berdampak sebagai obat. Ini dari beberapa
pendapat para ulama. Jadi juga bukan hanya cuman sekata-kata saja, tetapi banyaklah membaca Quran. Ya. Dan dilanjutkan dalam ayat ini, wala yadiduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah faedah, manfaat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran ini bisa berdampak obat bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Orang yang tidak memiliki keimanan, maka Al-Quran tidak berdampak sebagai obat. Ada penelitiannya? Ada, ini contohnya. Ya, ini penelitian dibacakan ayat-ayat Al-Quran terhadap stres orang-orang yang dipasang ventilator di ICU. Ini salah satunya. Ya, banyak yang stres, soalnya udah masuk ICU stres, masang ventilator juga stres. Nah, coba dengarkan Quran. Ternyata bisa mereduksi stres. Ini nanti diukur respiratory rate-nya atau napasnya, diukur denyut jantungnya. Ini jurnal-jurnalnya. Nanti bagi para sahabat sehat yang pengen membutuhkan jurnal-jurnal, kita sudah ada semua jurnalnya. Maka itu mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan launchingkan library online. Jadi bisa mengakses semua jurnal-jurnal penelitian yang ini sangat penting sekali. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini efek mendengarkan Quran terhadap kecemasan, walaupun ini review. Jadi dia ngumpulin beberapa jurnal penelitian. Ternyata dengan mendengarkan Quran saja, ini bisa mengurangi kecemasan. Maka itu kalau ada pasangan kita marah-marah, bacakan Quran. Lagi pada emosi, bacakan Quran. Quran ini luar biasa. Lagi senang, bisa pas. Sedih, bisa pas. Satu-satunya lantunan yang pas untuk semua kondisi. Kalau yang lainnya mohon maaf, misalnya musik, misalnya lagi berkabung, dengarkannya musik maju tak gentar, kan jadi nggak pas. Apalagi orang lagi sakit gigi, mesti nyetelin musik rock, waduh, sakit. Tetapi Al-Quran, mau ada nikahan Al-Quran bisa. Mau ada orang berduka bisa, hebatnya kok. Ya, ditambah lagi Al-Quran ini luar biasa efek-efeknya. Tidak hanya terhadap kejiwaan, tetapi juga berdampak kepada fisik. Bagaimana penelitian sel kanker, di mana sel kankernya tidak tumbuh ketika baca ayat-ayat Al-Quran. Ternyata Quran tidak hanya berdampak kepada stres saja, tetapi juga berdampak kepada fisik juga. Nah, ini gambarannya sedikit. Terus apa lagi? Jadi pertama, banyak mengingat Allah. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Tahajud. Ada penelitian Prof. Soleh. Ternyata sholat tahajud mampu mereduksi kortisol. Kortisol adalah hormon-hormon stres. Ketika berlebihan perlu direduksi. Gimana caranya reduksi? Dengan sholat tahajud. Penelitiannya ada. Ini ya jurnalnya kenapa kok mampu direduksi? Ini secara fisiologinya bahwa ternyata sholat tahajud mampu mereduksi ACTH. Apa itu ACTH? Hormon yang nanti akan merangsang kortisol. Hormon yang dihasilkan di otak akan merangsang kortisol yang dihasilkan di ginjal dengan caranya sholat tahajud. Ada penelitiannya? Ada. Ya. Ternyata tahajud mampu mereduksi respon stres. Ini penelitian. Jadi sudah diteliti ini efek-efeknya. Maka itu kalau orang yang rajin tahajud biasanya tidak gampang stres. Orang yang rajin tahajud tidak mudah tersinggung. Orang yang rajin tahajud mampu meningkatkan imun sistem. Karena kortisol berlebihan akan menyebabkan supresi imun. Kortisol berlebihan menyebabkan supresi imun. Dengan sholat tahajud, maka supresi imunnya menjadi berkurang, sehingga imun sistem kita menjadi lebih baik. Ya, ini yang ketiga. Yang pertama saya ulangi lagi, zikir. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, tahajud. Ini ada penelitiannya semuanya. Ini juga penelitiannya bagaimana sholat tahajud juga mampu mereduksi stres. Ini bagi para
pelajar gitu ya. Terus apalagi? Senyum. Nah ini sederhana sekali ini ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, jadi senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Ya, jadi sederhana ini, ada penelitiannya juga bahwa ternyata senyum ya mampu meningkatkan endorfin. Senyum mampu meningkatkan endogenous morfin. Apa ini? Morfin merupakan hormon bahagia. Morfin adalah hormon yang dihasilkan oleh tubuh atau narkobanya tubuh. Maka itu kalau udah orang tergantung narkoba, maka tubuhnya sudah tidak bisa memproduksi narkoba alamiah lagi karena sudah dapat dari luar. Maka itu janganlah bersinggungan dengan narkoba, maka otak kita tidak bisa menghasilkan narkoba alamiah lagi. Apa narkoba alamiah? Endogenous morfin atau disingkat dengan endorfin. Ternyata orang yang rajin senyum, maka endorfinnya meningkat. Ada penelitiannya? Ada. Nah ini ya, ini grin and beer. Jadi kayak orang tersenyum, bukan love ya. Jadi orang tersenyum dengan mencibir sedikit ini. Nah, ternyata mampu menurunkan tingkat stres. Maka itu tolong biasakanlah tersenyum. Ketemu orang, tersenyum. Ada yang nagih utang, tersenyum. Banyak duit, tersenyum. Nggak punya duit juga tersenyum. Jadi senyum ini sederhana, tetapi ini berdampak sangat luar biasa. Maka itu pasien-pasien saya selalu saya suruh tolong senyum. Ada sakit, senyum. Ya, dalam kondisi apapun selalulah tersenyum. Maka endorfin menjadi aktif. Ketika endorfin keluar, maka kortisol pun juga akan aktif. Ya, bahkan ada satu penelitian orang yang senyum dihitung sehari 20 kali dengan durasi 20 detik itu ternyata berdampak positif. Para sahabat sehat mulai dihitung lagi. Yang banyak aja yang banyak. Ya, senyumnya dihitung ya. Coba sehari 20 kali. Mudah-mudahan endorfin menjadi keluar. Nah, ini penelitian juga ya tentang efek senyum ya terhadap kecemasan. Nah, ini sering terjadi kecemasan itu pada wanita-wanita hamil muda gitu ya. Nah, ini smile terapi ya. Ini bukan logging terapi tapi smile terapi. Itu ternyata mampu menurunkan kadar stres bagi wanita-wanita hamil muda ya, primigravida. Ya. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Tadi sudah apa tadi? Sudah zikir, baca Quran, tahajud, senyum. Selanjutnya apa? Matikan lampu ketika tidur. Supaya apa? Melatoninnya naik. Ini perintah juga sama Rasulullah ini. Ketika tidur, matikan lampu. Ternyata ketika mematikan lampu, maka tubuh mampu mereduksi melatonin. Karena ketika tidur, melatonin mulai diproduksi jumlahnya tinggi dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Saat itulah tidur dan matikan lampu. Maka itu kenapa Rasulullah mensunnahkan ketika tidur, berwudu sebelum tidur. Setelah berwudu, bersihkan tempat tidur. Terus apalagi selain bersihkan tempat tidur? Matikan lampu. Kemudian apalagi? Berdoa sebelum tidur. Kemudian apalagi? Tidur miring ke kanan. Ini cara-cara Rasulullah. Ternyata ini sangat bagus. Berwudu, kebersihan diri. Tidur itu butuh waktu yang cukup lama, 6-8 jam. Kalau kondisinya tidak bersih, maka kuman akan begitu mudah masuk ke dalam tubuh. Maka harus bersih. Bersih diri, bersih tempat tidur. Kenapa harus berdoa? Berdoa menenangkan jiwa. Dan kenapa mematikan lampu? Ternyata lampu bisa menghambat produksi melatonin. Dengan dimatikan lampu, maka melatonin kita akan terproduksi dengan baik. Ketika baik, maka melatonin muncul, tidur akan lebih pulas. Ditambah lagi disunnahkan tidur miring ke kanan, di mana aliran darah dari jantung menuju otak menjadi lebih meningkat. Karena jantung letaknya lebih tinggi dari otak ketika kita tidur miring ke kanan, dengan syarat bantalnya nggak boleh tinggi-tinggi supaya kepala lebih rendah dari otak sehingga sirkulasi darah dari jantung menuju otak menjadi lebih optimal. Jadi hebatnya tidurnya Rasul yang berdampak kepulesan dalam tidur dan berdampak mereduksi stres. Orang yang sulit tidur itu akan berdampak kepada stres dalam tubuh. Itu tidur. Ya, ada nggak penelitiannya? Ada.
ternyata tidur itu sangat berpengaruh kepada stres. Orang yang tidak tidur pulas akan berdampak kepada stres. Ya. Nah, ini juga penelitiannya, ternyata stres mampu menghambat hormon melatonin. Maka itu kenapa pentingnya produksi hormon melatonin. Terus apa lagi? Olahraga. Jadi ini penting ini. Ternyata olahraga mampu mereduksi stres. Olahraganya apa? Ya paling sederhana jalan kaki. Tapi kalau mengikuti Rasulullah, melatih kudanya, memanah, berenang, apalagi berenang luar biasa. Ya, saya ngobatin orang asma bagus dengan berenang. Orang yang sakit HNP, hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit, bagus dengan berenang. Berenang di luar bagus, luar biasa. Bagus untuk paru-paru, bagus untuk tulang, bagus untuk otot, karena semuanya bergerak. Satu-satunya perintah Rasulullah yang Rasul tidak lakukan ini. Rasul nggak pernah berenang ini, saya belum tahu dari riwayatnya. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah, semua para sahabat sami'na wa ata'na. Nggak ada itu sami'na wa pikir-pikir dulu, udah jalan. Mau nggak ada kolam renang, pokoknya Rasul menyarankan berenang, kalau ada kesempatan berenang ya berenang. Tapi apa yang dikatakan Rasul adalah wahyunya, bukan atas dasar nafsunya Rasul. Berenang juga mereduksi stres. Ada penelitiannya? Ada. Ya, jadi ternyata dengan olahraga itu mampu mereduksi stres. Ini penelitian. Ini juga penelitian juga. Ya, bahkan penelitiannya di sini adalah olahraga mampu memperpanjang umur. Jadi telomer. Jadi dari DNA itu ada satu rantai telomerase atau enzim yang bisa memperpanjang telomer. Nah, orang yang umurnya panjang, telomernya itu juga panjang. Salah satunya dengan olahraga. Ya, kurma, nah ini penting. Ternyata kurma mengandung triptopan. Ya, bahkan disunnahkan konsumsi kurma 7 butir setiap pagi. Karena apa? Kandungan triptopannya. Triptopan ini nanti berperan penting untuk apa? Pembentukan neurotransmitter. Apa pembentukan apa? Serotonin, melatonin, itu butuh triptopan. Kalau tidak ada triptopannya, maka kadar melatoninnya, kadar serotoninnya juga tereduksi. Salah satu sumber triptopan yang paling tinggi adalah pada kurma. Maka itu disunnahkan 7 butir kurma setiap pagi. Dok, kalau nggak ada kurma, ada yang lain? Ada. Apa contohnya? Pisang. Pisang merupakan makanan yang juga tinggi triptopan, yang berperan penting pada pembentukan neurotransmitter. Ya, jadi rajinlah makan kurma, kalau nggak ada makan pisang. Maka itu monyet senangnya makannya pisang, dan monyet nggak ada yang stres gitu ya. Karena rajin makan pisang ya. Itu salah satunya. Karena tadi aktivasi neurotransmitter tubuh karena sumber triptopan yang harus kita. Nah, ini ada penelitian juga pemberian kurma ajwa terhadap ibu hamil yang mengalami preeklamsi ya atau prehipertensi. Ternyata mampu mereduksi stres pada ibu-ibu hamil. Nah, bagaimana makanan yang berperan untuk mereduksi stres? Ada. Jadi selain tadi cara-cara islaminya, makanannya ada nggak? Ada. Ternyata makanan akan berdampak juga kepada stres tubuh kita. Ya. Nah, ini beberapa makanan yang mampu meningkatkan serotonin. Serotonin naik, stres menjadi turun. Apa? Pisang. Terus apa lagi? Almond. Ya. Terus gandum. Nah, ini contoh-contoh. Ada nggak penjurnal penelitian? Ada ini. Ini contoh tambahan lagi, alpukat, coklat. Ini coklat yang benar-benar dark coklat ya, bukan yang dicampur macam-macam. Ya, salmon, kopi teh hitam, kiwi, bayam, itu adalah ternyata beberapa makanan-makanan yang juga ternyata bisa diberikan ketika pada orang-orang yang stres. Ada nggak jurnalnya? Ada. Ini. Ya, ternyata buah pisang mampu mengobati orang-orang yang stres, mampu mengobati orang-orang yang cemas, bahkan orang-orang yang depresi. Maka itu kalau melihatnya ada orang nih kok marah mulu, cemas mulu, emosi mulu,
oleh-oleh pisang. Mudah-mudahan ya bisa mereduksi cemasnya. Ya, ditambah lagi pisang juga memiliki efek antioksidan. Ada penelitiannya. Nah, ini pisang Ambon. Nah, ini ternyata juga sangat bagus nih ya untuk orang-orang yang hipertensi juga. Ya. Jadi untuk mengurangi hipertensinya bisa bikin tidur pules juga dan ditambah lagi bisa meningkatkan kadar serotonin. Ini pisang. Ya. Coklat ada ini penelitiannya. Wah, keren banget ini. Ternyata semua ini sudah diteliti, cuman masalahnya kita kadang-kadang nggak aware nih dengan makanan kita. Coklat bagus, tapi masalahnya sudah campuran macam-macam. Coklatnya sedikit, campurannya banyak. Nah, ini jadi tidak berdampak. Jadi makan coklat boleh, tapi yang murni benar-benar coklat, konsumsi pisang, konsumsi alpukat, konsumsi kurma. Ternyata makanan juga berdampak kepada reduksi stres. Terus apalagi yang terakhir ini? Karena waktu kita nanti terbatas sampai jam 11, nanti kita tanya jawab untuk lebih interaktif. Ternyata ada beberapa tanaman obat yang mampu mereduksi stres. Dia memiliki efek sedatif, jadi bikin dia menjadi nyaman. Apa saja? Pala, kelor, ini yang paling mudah. Kemangi, secang, turi, lampes, itu contoh-contoh tanaman obat yang ternyata mampu berdampak mereduksi stres. Bahkan putri malu yang bisa sering kita main-mainin itu menjadi obat stres. Ah, bener dok, bener, jurnalnya ada. Saya akan sampaikan jurnal penelitiannya. Nah, ini contoh uji anti stres dan sedatif biji pala. Jadi ternyata biji pala ini sangat bagus. Dia apain sih dok? Udah direbus aja. Kalau saya berawal pasien saya coba suruh merebus, dimulai dari 3 biji pala, direbus 3 gelas menjadi 1 gelas. Ya, diminum sore hari. Kalau tidak berespon bisa bikin menjadi 5. Kalau tidak berespon menjadi 7, 9, sampai maksimal 15 biji. Coba digeprak, diberikan 3 gelas air, direbus menjadi 1 gelas air. Ternyata ada penelitiannya juga, walaupun ini masih levelnya pada mencit. Tetapi kita sering sekali mengkonsumsi biji pala dalam makanan sehari-hari kita. Jadi relatif lebih aman. Coba gunakanlah biji pala. Biji pala mampu mereduksi stres. Biji pala mampu bikin kita mudah tidur. Itu yang paling sederhana. Ya. Penelitian lain selain biji pala ada lagi? Ada. Yaitu dengan menggunakan apa? Kemangi. Jadi ada rebusan biji pala, lalapannya pakai kemangi. Kemangi itu juga ternyata mampu bikin kita sedatif, bikin kita tidur pules, bikin kita tidak stres. Karena kalau orang udah pules, boro-boro stres. Ini adalah contoh makanan, contoh bumbu dapur yang ternyata sederhana sebenarnya. Tanpa harus banyak pakai obat-obatan kimia sintetis, cobalah dengan cara-cara yang sederhana dulu. Kecuali kalau tidak berespon, baru boleh kita menggunakan obat kimia sintetis. Saya bukan anti obat kimia sintetis. Dalam beberapa kasus saya coba cara-cara yang non farmakologis dulu. Jangan apa-apa obat dulu. Kombinasi dulu dengan cara-cara yang sederhana. Zikir, baca Quran, sholat tahajud, senyum, konsumsi kurma, konsumsi pisang. Kalau nggak berespon, rebusin biji pala, lalapan kemangi. Kalau ini masih juga nggak berespon, boleh kita menggunakan obat-obat kimia sintetik, karena memang dengan cara-cara seperti ini tidak berespon. Nah, itu sedikit gambaran tentang bagaimana mengatasi stres secara sederhana sekali. Dan saya coba buktikan kepada pasien-pasien saya dengan izin Allah, sekali lagi, dengan izin Allah, ternyata mampu mengobati orang yang susah tidur, mampu mereduksi orang-orang yang stres, dengan cara yang sederhana. Cuman memang cara-cara alami ini butuh waktu. Cara-cara alami ini tidak langsung instan, langsung tidak stres, tidak seperti itu. Tetapi dengan cara bertahap tadi, diberikannya pola hidupnya bertahap dan butuh waktu. Gitu ya. Jadi tidak
langsung serta mesra dengan konsumsi makan, langsung tidak stres, tidak. Mereka butuh habit dulu, butuh waktu dulu Bertahap untuk bisa berdampak kepada tubuh. Ya, orang yang rajin tahajud 3 bulan kita lihat. Orang yang baca Quran dalam jangka waktu tertentu akan terlihat. Jadi nggak bisa cuma baca Quran langsung 1 hari 1 juz hilang stresnya, tidak seperti itu. Jadi perlu dosis, perlu waktu untuk mereduksi stres. Karena pembentukan hormon, pembentukan neurotransmitter pun juga butuh waktu. Nah, mudah-mudahan sahabat sehat di sini tidak pada stres. Sahabat sehat di sini bahagia semuanya, gitu ya. Walaupun di masa pandemi, tolong bahagia. Bahagia ini adalah kunci. Saya sempat ditanya tuh kemarin, kenapa dok kok anak kecil kok kasus COVID-nya sedikit ya dibandingkan dengan orang-orang tua-tua dan dewasa. Padahal kan anak-anak katanya imunnya rentan. Kok bisa sedikit ya COVID-nya? Ya saya jawab, mungkin anak kecil bahagia, kita yang nggak bahagia. Jadi kalau pengen nggak kena COVID, bahagiakanlah tubuh kita. Karena kalau bahagia, imun kita menjadi bagus. Tapi kalau stres, akan berdampak imun kita menurun. Dan dampak imunnya menurun, maka akan berdampak kita lebih mudah terkena serangan virus. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu rajin ibadah. Orang-orang yang selalu ingat dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu tersenyum. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari stres. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, atau ada yang menyinggung, atau ada kata-kata yang nggak ngerti, mohon maaf. Nanti silakan ambil file ini bagi anggota komunitas sahabat sehat, itu nanti saya selalu share ya sebagai materi pendalaman ilmu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silahkan kalau ada yang tanya jawab, mungkin supaya nggak itu pakai raise hand sama mungkin lewat chatting ya, bisa lebih mudah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya. Kita langsung kali Pak Safril ya. Jawab di sini ya. Tanya jawab. Saya tanyakan dulu atau saya bacakan dulu, Dok? Boleh saya langsung saja deh, nggak apa-apa di sini Pak Safril, saya bisa membaca. Biar Pak Safril ituan nggak double-double. Ya. Silakan, Dok. Dibagi soft copy-nya, ya. Bagi yang sudah menjadi anggota sahabat sehat, itu akan kami share di jaringan komunitas sahabat sehat. Itu ya, nanti di share di sana. Apa dampak banyak senyum dan tertawa? Nah, ini yang paling sering ditanya. Ini bedanya senyum sama ketawa apa? Kalau tertawa selalu identik dengan kejadian yang lucu. Tetapi tersenyum tidak hanya kejadian yang lucu. Kejadian yang sedih pun bisa kita lakukan dengan senyum. Jadi senyum untuk semua keadaan. Tertawa hanya terbatas kepada satu keadaan yang lucu. Ternyata dahsyatnya senyum ketimbang tertawa. Walaupun tertawa juga ada dampaknya, tetapi tersenyum lebih multi dampak. Karena ketika susah kita bisa tersenyum, tetapi ketika susah mungkin kita sulit untuk tertawa. Itu yang paling mudah ya untuk menjelaskannya. Tetapi yang saya menyarankan adalah dengan tersenyum. Ya. Terus kemudian meditasi bagaimana? Daripada meditasi sudah zikir saja. Itu yang paling bagus, sudah ada penelitiannya. Berzikir dapat pahala. Berzikir semakin dekat pada pencipta kita. Berzikir itu juga ternyata mampu mereduksi kortisol. Kenapa harus pakai cara-cara yang di luar Islam? Kita adalah umat Islam, maka kita harus meyakini bahwa apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Rasul sarankan adalah yang terbaik. Jadi nggak usahlah ngambil-ngambil yang lain. Ya, seolah-olah kok agama kita tidak cukup. Tadi jalankan saran saya tadi. Zikir, baca Quran, sholat tahajud, ya kan? Terus apalagi tadi senyum, gitu kan? Makan kurma, makan pisang, rusak biji pala, itu cara-cara yang sederhana. Ya, jadi saran saya nggak usahlah dengan meditasi. Banyaklah berzikir, tahajud dan baca Quran, itu luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada psikis, tetapi juga berdampak kepada fisik. Ya, jadi hebat itu.
Ya, jurnal-jurnalnya ketika saya baca penelitian-penelitiannya, ternyata banyak loh penelitian-penelitian ini, tapi jarang sekali disampaikan kepada masyarakat bahwa ada cara-cara yang sederhana. Harusnya ini yang ditonjolkan dalam pengobatan. Karena apa? Karena ini biayanya murah, kan nggak perlu biaya dengan senyum gitu kan. Nggak perlu biaya dengan tahajud, ketimbang dengan obat-obatan yang berdampak buruk. Kalaupun ada pakai obat-obatan, coba cara yang sederhana dulu. Tadi coba dengan biji pala, kemangi, sederhana sebenarnya, tapi ini ternyata dari jurnal-jurnal penelitian berdampak sangat bagus. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian, apakah stres ada level-levelnya? Saya punya kasus zaman saya kuliah pernah praktek di RSC. Dan ada salah satu teman saya yang mengkonsumsi obat-obat penenang dengan jumlah berlebihan dan akhirnya sampai sekarang mengalami gangguan jiwa. Bagaimana cara terapi yang tepat? Tadi, jadi kalau sudah tergantung obat-obatan, jangan pernah diberhentikan mendadak karena akan menyebabkan rebound fenomen. Jadi malah akan tambah sakau dia. Jadi kalau mau beralih harus diturunkan dikit demi sedikit, disubstitusi dengan cara-cara yang tadi stres sudah ada levelnya kan, ada yang tolerable, ada yang sudah toksik. Ya, jadi kalau masih tolerable masih bisa balik, tapi kalau sudah toksik, nah ini agak cukup sulit. Maka itu masih perlu dikombinasi dengan obat-obat. Jadi saya punya pasien saat ini pun saya masih ada mengolah pasien, saya turunkan bertahap dosisnya, sambil saya berikan biji pala, saya suruh konsumsi kemangi, perbanyaklah makan kurma, banyak tahajud, banyak baca Quran. Alhamdulillah selalu berturun dosisnya. Ya, karena tidak boleh, karena resiko kalau dosisnya langsung diberhentikan mendadak. Ya. Terus konsumsi kurma tiap hari, apa boleh kurmanya dimasak atau dipanaskan dahulu? Ya, untuk menghindari kotoran atau jamur atau masih berkhasiat kan. Jadi setiap buah, setiap sayur, setiap makanan yang mengandung unsur-unsur vitamin, ya, itu pemanasan akan menyebabkan kerusakan. Antioksidan rusak, vitamin rusak. Maka itu makan buah jangan digoreng. Makan buah jangan dimasak. Ya udah makan jeruk masa digoreng kan jadi nggak masuk kan. Ya udah segar. Karena vitamin yang dibutuhkan. Ya, tapi kalau dipanaskan vitaminnya akan ya, jadi saran saya kalau untuk membersihkan kuman cukuplah dibersihkan dengan air yang atau bisa menggunakan antiseptik alamiah ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi sebaiknya buah itu tidak dimasak sebaiknya ya. Buah itu tidak dimasak. Kalau kurma sebaiknya mendingan dimakan langsung, dikunyah langsung ya. Tapi kalau misalnya ibu ragu, ya udah celup sebentar deh. Kalau mau pakai air panas takut kumannya ada, celup sebentar, jangan lama-lama, angkat baru dimakan. Ya, jadi jangan terlalu lama karena biasanya beberapa nutrisi pentingnya khususnya vitamin rusak dengan pemanasan. Dok, apa benar makan pisang banyak bisa jadi sembelit? Ingat konsep cara makan Rasulullah gimana? 1. Makan tujuannya adalah hanya untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pilihlah makanan yang halal, pilihlah makanan yang baik. Yang ketiga apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Jadi makan pisang pun jangan kebanyakan. Pertama, tekor di kantong dan juga berdampak buruk kalau berlebihan. Ya, dampak buruknya bisa macam-macam gitu ya. Kalau kita menyebutnya dalam istilah medis misalnya terjadi hipervitaminosis. Jadi kelebihan vitamin. Vitamin A berlebihan akan berdampak kuning-kuning di kulitnya walaupun itu tidak masalah. Ya, vitamin C berlebihan akan berdampak menyebabkan kondisi asam di dalam urin kita. Sehingga bisa berdampak menyebabkan timbulnya batu. Jadi kelebihan vitamin pun juga tidak boleh, kekurangan pun juga jangan. Jadi yang cukup. Karena Islam mengajarkan konsep seimbang, tidak berlebihan dan juga tidak kurang.
Ya. Apakah boleh di luar tema? Silahkan. Ini kesempatan konsul. Ya, karena kalau dikonsultasi online sama saya bayar. Di sini gratis. Silahkan. Ya, kalau waktunya masih ada. Terus apakah sedekah mengurangi stres? Bisa iya, bisa enggak. Kalau sedekahnya ria, malah tambah stres. Jadi sedekah yang bermanfaat adalah sedekah yang orang lain tuh nggak perlu tahu. Sedekah yang paling bagus tuh orang lain nggak perlu tahu. Ini kadang-kadang kita sedekah di omong-omongin. Nah ini yang jadi masalah. Wow, saya banyak sedekah loh dok, udah sedekah masjid. Udahlah, nggak usah diomongin. Malah kalau perlu sedekah itu orang lain nggak perlu tahu. Ya udah, sedekah itu makan tangan kanan, memberikan tangan kiri aja nggak tahu kalau. Nah, sering banyak orang bersedekah itu malah disonding-sondingkan, berpesan saya nih orang dermawan. Padahal mah nggak dermawan karena kebanyakan sounding, itulah ria. Kadang-kadang ria ini yang berat. Ya, jadi tolong setiap amal perbuatan baik kalau perlu orang itu nggak usah tahu deh. Ya, itu yang paling penting. Jadi sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang tanpa ria. Sedekah yang ikhlas, niatkan karena Allah, itu bisa berdampak. Walaupun saya belum meneliti. Saya belum pernah meneliti ini. Orang yang banyak sedekah, tensinya menjadi normal lah, saya belum meneliti. Ya, karena hubungannya itu kan aspek psikis. Ya. Aspek psikis. Tapi boleh saja itu diteliti. Boleh saja. Boleh juga tuh teliti. Gimana Pak Fendi? Bagus juga dok, diteliti itu kayaknya ide bagus juga tuh. Ada. Iya, cuman masalahnya sulit sekali mengontrol ikhlas dan nggak ikhlasnya, ini yang susah. Iya. Saya nggak bisa melihat apa nih orang ini ikhlas apa enggak, nah sulit itu kontrol. Hanya Allah yang tahu dia ikhlas dan tidak ikhlas. Sulit kontrol di situnya ya. Tapi ya boleh, ini menjadi bahan pertimbangan. Ya. Terus kemudian bulan yang lalu istirahat saya di dalam ada kista dengan ukuran 6 cm. Setelah beberapa bulan di USG lagi, alhamdulillah kista sudah tidak kelihatan. Apakah ada pemeriksaan lain untuk memastikan bahwa kista itu sudah hilang? Terima kasih. Kista itu ada yang fisiologis, ada yang patologis. Ada yang karena faktor penyakit, ada yang karena faktor ketika dia menjelang ovulasi dia membesar. Maka itu pemeriksaan kista yang paling bagus itu adalah pada saat setelah haid. Jangan pada saat dia masa ovulasi. Kadang-kadang itu juga punya gambaran seperti gambaran kista. Ya, padahal itu adalah kista fisiologis. Ya, jadi mungkin pemeriksaannya mungkin waktunya yang kurang tepat. Tapi boleh jadi mungkin dia terdiagnosis kista, terus kemudian pola makannya dibenarkan, dia langsung sembuh. Tapi ada juga orang pas di kista karena dia banyak ibadah, setelah dicek normal lagi, ada. Karena konsep sembuh itu bukan karena obat. Konsep sembuh itu bukan karena dokter. Sembuh itu karena Allah. Wa idza maritu wa huwa yashfi. Dokter hanya ngobatin, dokter hanya membantu proses kesembuhan, tetapi kesembuhan adalah hak prerogatif Allah. Saya terinspirasi dengan kisahnya Nabi Musa, di mana Nabi Musa pada waktu itu pernah sakit. Kemudian dia mengadu kepada Allah. Satu-satunya nabi yang bisa berdialog dengan Allah langsung. Rasulullah aja berdialog setelah ketemu dengan Allah kan. Ya. Di langit ke-7 ke atas gitu ya kan. Tapi Nabi Musa bisa berdialog langsung kapanpun dengan Allah. Hebatnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang paling yakin dengan Allah. Tetapi Nabi Musa pun pengen bertemu dengan Allah. Kurang yakin apa itu Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa sakit, selalu berdialog kepada Allah. Ya Allah, saya sedang sakit, ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Dalam beberapa literatur, katanya sakit perut. Ada yang bilang sakit gigi. Ya, ini macam-macam pendapat para ulama. Ya. Apa yang diperintahkan Allah? Ambillah tumbuhan. Ya. Kemudian makanlah tumbuhan tersebut. Dimakan tumbuhannya, dimakan sama Nabi Musa, sembuhlah sakitnya Nabi Musa. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa sakit lagi gitu. Kemudian diambil tumbuhan yang seperti yang lalu karena sakitnya sama, kemudian diminumkan lagi, ternyata tidak sembuh. Wah, ini ada yang salah, ambil lagi, enggak sembuh lagi. Diambil lagi, tidak sembuh lagi. Akhirnya ngadu sama Allah, ya Allah, ini yang engkau ajarkan untuk kesembuhan saya.
Tapi kenapa kok saya nggak sembuh ya Allah? Apa jawab Allah? Wahai Musa, dulu waktu pertama kali kamu sakit, kamu minta kepadaku, maka aku berikan ikhtiarnya. Sekarang kamu sakit, boro-boro ingat aku, ikhtiar terus-terusan, wajar saja tidak kusembuhkan. Karena kesembuhan adalah milik aku, kata Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ini perkataan Nabi Ibrahim, bahwa ketika sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi boleh jadi Allah menyembuhkan itu. Boleh jadi mungkin bisa jadi salah diagnostik. Ya, boleh jadi mungkin ada makanan-makanan yang ternyata mampu menurunkan ukuran kista. Ya, tapi saran saya cek saja USG lagi, tetapi setelah haid supaya tidak terbias dengan masa ovulasi, masa subur. Gitu ya. Kalau sekarang lagi hamil, Dok. Oh, lagi hamil udah. Kalau hamil hilang, insya Allah sudah. Insya Allah, hamil itu bisa menjadi obat kista. Ya. Terus kemudian lampes apa dok? Ya tanaman obat, nanti bisa cari di internet ya Bu ya, gambarnya lampes. Kira-kira begitu ya. Terus dok, apakah jika melakukan cara tadi bisa mengurangi stres walaupun penyebab stresnya belum terselesaikan? Ya, minimal mereduksi komponen-komponen yang terlibat dalam stres. Mereduksi. Walaupun sumber stresnya masih ada, hal-hal yang tadi berdampak kepada stres, kortisolnya naik, diturunkan. Endorfinnya kurang, dinaikkan. Zikirnya ditambah, benar. Tapi apapun stres itu, saya yakin itu memang tidak akan bisa kita hindarkan. Ingat Allah bilang di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah itu pasti akan menguji kita. Jadi stres itu harus kita terima, tapi kita kelola. Jangan berdampak buruk kepada tubuh kita. Sakit, nggak apa-apa. Itu menjadi introspeksi kita. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan Allah ini, kita harus bersungguh-sungguh, mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa saya. Nah, jadi sumber stresnya memang tetap harus bisa kita alihkan, bisa kita reduksi, atau bisa kita modif supaya dia bisa berdampak positif kepada kita. Tetapi upaya-upaya tadi itu minimal bisa mereduksi komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita yang berdampak kepada stres. Terus bolehkah setiap sore minum rebusan pala? Kalau kita tidak stres, minum pala terus-terusan pun juga cukup beresiko karena dia bersifat sedatif. Jadi minumlah rebusan biji pala ketika memang ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi, perlu waspada. Ya, ada efeknya ketika terus-menerus. Jadi kita lebih mudah tidur terus-menerus, bahkan bisa menyebabkan nggak semangat gitu loh. Karena memang efeknya sedatif, ya. Tidur terus-terusan. Terus apakah batu empedu ada kaitan dengan stres? Nah ini, hampir semua penyakit, faktor pemicu, faktor pemberat, faktor pencetus, stres. Hampir semua penyakit. Sakit infeksi, stres, karena stres menurunkan imun. Ya, kanker, stres pemicu, hipertensi, stres, bahkan batu empedu pun bisa diakibatkan oleh stres. Logikanya gimana dok? Ya, stres itu tadi meningkatkan kadar kortisol, gitu kan, akan berdampak kepada proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi stres kalau di dalam beberapa faktor-faktor pemicu, faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya satu penyakit, stres bisa menjadi faktor predisposisi, faktor pencetus, bahkan bisa menyebabkan faktor penyebab. Maka itu kenapa ketika kita mengobati satu kasus, langkah konkret yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengubah penyakit menjadi sesuatu yang membahagiakan, bukan sesuatu yang menyedihkan. Karena kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, maka kita stres terus-menerus. Maka stres ini menjadi penting. Jangan gara-gara udah dia sakit, ditambah lagi dibikin stres, tambah sakit. Datang ke dokter, Pak dokter, saya kok sakit tensi ya. Wah, Bu, ini kayaknya besok meninggal nih. Wah, tambah stres lagi. Jadi harus dibikin bahagia dulu itu pasien. Jangan terlalu stres. Nah, ini yang paling penting ya. Sama juga dokternya juga jangan bikin stres, jangan matanya mencurang terus-terus.
Jadi harus dengan lemah lembut, dengan senyum gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terus kemudian apa herbalnya agar batu empedu bisa hancur sendiri? Jadi tidak perlu diangkat. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan mengubah pola hidup, pola makan, dan beberapa herbal, dengan izin Allah sekali lagi saya bisa mengobati asal tidak lebih dari 3 cm. Asal tidak lebih dari 3 cm. Kalau sudah 3 cm memang cukup berat dan sudah terjadi penyumbatan. Dan asal tidak terjadi sumbatan total yang berdampak kepada permasalahan di hatinya. Makanya harus USG dulu. Nah, ada gawat daruratnya enggak? Karena kalau gawat darurat, maka harus segera diangkat. Tetapi kalau tidak gawat darurat, masih terlalu kecil, saran saya sih tidak perlu dilakukan tindakan terlebih dahulu. Kita coba pola hidup, pola makan terlebih dahulu. Ya, yang penting nurut pola hidupnya. Kalau tidak salah sudah ya Pak Safril ya tentang masalah empedu ya, sudah saya sampaikan. Ya, oke. Terus agak sering makan pisang jadi pusing. Mungkin ada ramuan khusus untuk yang hipotensi. Makan pisang tidak menyebabkan hipotensi. Ya. Mungkin makan pisangnya, mungkin lah Bu ya. Makan pisangnya campur dengan apa Bu, kali jadi bikin hipotensi. Kasihan Bu, monyet-monyet makan pisang lemes semuanya itu. Enggak Bu, insya Allah ya. Jadi pisang itu harusnya tidak bikin pusing. Mungkin Ibu beli pisangnya kebanyakan kali, duitnya habis jadi pusing. Insya Allah nggak masalah, cuman jangan kebanyakan. Jangan satu hari satu tandan, nah itu ya. Tapi logika saya sih pisang tidak menyebabkan pusing. Kalau misalnya untuk kasus hipotensi, nah ada beberapa makanan yang bikin tambah pusing. Misalnya apa? Timun dan seledri. Timun seledri itu kadang-kadang bisa menyebabkan hipotensi. Jadi hati-hati pada orang-orang yang tensinya rendah. Bawang putih itu juga menyebabkan hipotensi. Jadi harus waspada. Terus kemudian kalau tanaman obat yang bikin hipotensi, daun salam bikin hipotensi. Sambiloto bikin hipotensi, mengkudu bikin hipotensi. Ya, jadi perhatikan lagi. Jangan-jangan dari ada makanan yang lain yang bikin hipotensi. Atau boleh jadi ibu kurang makan garam, atau kurang olahraga, atau kurang asupan cairannya, sehingga bisa menyebabkan hipotensi. Atau lagi makan pisang plus diare, itu juga bisa menyebabkan hipotensi. Tapi insya Allah pisang aman. Bahkan bagus orang hipertensi, tetapi tidak menyebabkan hipotensi. Karena pisang merupakan sumber kalium. Ya, jadi ini sangat bagus untuk orang yang hipertensi. Terus pipi bagian dalam saya pernah tergigit. Lama-lama akhirnya tumbuh benjolan daging. Betul, Bu. Kalau infeksi berulang-ulang, berisiko menyebabkan timbulnya tumor dan kanker. Ya, gimana solusinya? Kemarin sudah saya kaji pada pertemuan 2 bulan yang lalu pokoknya pertemuan kedua saya sudah bahas masalah kanker dan tumor. Ya, nanti kalau memang harus diulang lagi, boleh nanti diulang lagi dalam beberapa waktu lagi. Ya. Nah, sekarang pisang banyak disemprot bahan kimia. Nah, ini yang harus itu pilihlah pisang-pisang yang organik. Pisang-pisang yang tidak ada manipulatifnya. Caranya bagaimana? Ya, lihat produsennya. Kalau produsennya nggak jelas, ya itu sebaiknya harus waspada. Ya. Terus bagaimana cara mengetahui pisang ini bagus apa enggak, ada sintetiknya apa tidak, ada kimia. Nah, ini saya kurang paham. Ya, jadi saya belum paham ini ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Dok dengan berambang yang disemprot pestisida itu bagaimana Dok? Nah, iya itu yang saya khawatirnya begitu. Maka itu kenapa pentingnya harus melihat sumber-sumber dari mana kita beli bawangnya gitu ya. Ya, kalau misalnya ada pestisida, sekarang sudah ada alat yang namanya ozonizer. Mudah-mudahan itu bisa mereduksi pestisida. Jadi kalau misalnya ragu nih ada pestisidanya enggak, sudah masukin aja ozonizer. Mudah-mudahan bisa tereduksi pestisidanya. Atau kalau enggak ada ozonizer, misalnya bisa diberikan air hangat mengalir. Mudah-mudahan bisa mereduksi pestisida. Tapi yang paling bagus adalah belilah bawang-bawang organik. Itu jauh lebih bagus. Ya. Allah alam. Terus kemudian ada kawan kena GERD, katanya solusinya di ruqyah karena cemas berlebihan. Boleh saja. Ruqyah itu sangat bagus ya. Cuman memang
harus yang benar-benar ruqyah syar'i. Karena sekarang banyak ruqyah-ruqyahan, bahkan banyak ruqyah yang syirkiyah, yang tidak ada dasarnya. Jadi harus waspada. Ya, jadi harus diwaspadai siapa yang meruqyah. Karena sekarang dukun itu tidak pakai label dukun. Dukun itu sekarang labelnya ustadz. Nah, ini jadi masalah. Ustadz A ternyata dukun. Nah, ini paling banyak. Ngakunya ustadz tapi ternyata dukun. Jadi harus waspada, ya. Oke, jadi pilihlah orang-orang yang memang kalau meruqyah orang-orang yang soleh, kita juga bisa melihat dia kesehariannya seperti apa. Jangan terstigma dengan kata ustadz, jangan-jangan dia dukun, ya. Terus kemudian orang yang terkena diabetes itu sudah tidur, kemungkinan juga adanya tingkat stres. Apa pengganti dari kurma dan pisang bagi orang diabetes supaya ada triptopan? Tadi saya contohkan alpukat. Itu tinggi triptopan juga. Terus kemudian coklat yang tidak ada susu, yang tidak ada gula, itu juga sumber triptopan. Kemudian bayam, nah ini tadi di materinya sudah ada, gitu ya. Jadi tidak harus dari kurma dan pisang, karena takutnya ada gula yang tinggi, memang kurma dan pisang harus kita waspadai. Penggantinya adalah alpukat. Iya, kadang luka yang nggak sembuh-sembuh juga bisa memicu stres ya, Dok. Ya, bisa juga. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh bisa menjadikan kita stres. Maka itu bagaimana kita mengolah penyakit itu menjadi sesuatu yang menjadi mengubah kita semakin dekat dengan Allah. Kadang Penyakit yang itu menjadi introspeksi kita. Kadang yang mengobati juga ikut stres, Dok. Kenapa, Pak? Kadang yang mengobati pasien diabetes juga ikut stres, nggak sembuh-sembuh. Ya berarti pengobat bukan pengobat itu. Pengobat itu harus lebih sabar. Kalau pengobatnya nggak sabar dibanding pasiennya, mendingan dia jadi pasien kalau begitu ya. Kira-kira begitu ya. Terus kemudian untuk kanker prostat, saya sudah kajian ini pada beberapa waktu yang lalu untuk kanker ya, kanker dan tumor sudah saya kaji ya. Terus di luar materi usia 76 tahun, stroke 10 hari, sebelumnya punya riwayat diabetes dan hipertensi. Ada penyumbatan pembuluh darah, ada pembengkakan di jantung, sudah keluar rawat inap 5 hari, herbal apa? Nah ini, jadi begini, penyakit diabetes sudah saya kaji pada pertemuan di awal, ya nanti kalau memang harus diulang ya tidak masalah, saya ulangkan lagi biar pada mantap lagi, ya. Jadi intinya adalah normalkan tensinya dulu, normalkan gula darah dulu. Herbalnya nanti cukup banyak yang harus saya berikan karena intinya harus mengubah pola hidup dulu. Bagaimana mengubah pola hidup orang yang sakit diabetes, bagaimana mengubah pola hidup yang orang sakit hipertensi. Terus baru saya berikan herbalnya apa, karena intinya adalah mengubah pola hidup terlebih dahulu. Nanti materi-materinya atau rekaman-rekamannya mudah-mudahan masih ada, silakan aja nanti bergabung di komunitas Sahabat Sehat, nanti ada rekaman-rekamannya dan juga ada slide-slide-nya ya Pak Safril ya, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Oke. Membiasakan seorang mengkonsumsi 7 kurma setiap pagi, tapi dia malah belum terlalu into kurma, kecuali kalau di blender dengan susu, apakah masih bisa? Jadi tidak harus ansih dengan makan 7 butir kurma langsung, tapi bisa dicampur dengan misalnya jus, dicampur dengan makanan, silakan. Ya, karena tidak disebutkan harus utuh saja, bisa aja dikombinasi dengan apapun. Ya, boleh kombinasi dengan kurma dengan susu, kemudian kurma dengan jus buah, silakan, tidak masalah. Ya, apakah dihitung sunnah? Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Keputihan, nah keputihan ini banyak penyebabnya. Ada yang karena faktor penyakit, ada yang karena faktor non penyakit. Contoh yang bukan karena faktor penyakit apa? Misalnya Bu ya, ketika menjelang haid itu agak putihnya lebih banyak. Atau ketika kelelahan itu keputihannya lebih banyak. Atau habis olahraga yang berat itu juga menyebabkan keputihan. Selama tidak berwarna, berbau, ya itu harus diperhatikan. Warnanya udah mulai ke hijau-hijauan, ada masalah itu. Atau baunya sudah mulai amis, busuk, nah itu juga sudah masalah, sama gatal. Itu yang harus diwaspadai. Ya, kalau misalnya hanya keputihan biasa, biasanya karena faktor fisiologis. Jadi dilihat dulu apakah ini patologis atau fisiologis. Terus suami hipertensi.
tapi malam tinggi lagi. Nah, ini juga sudah saya kaji ya Pak Safril ya, tentang hipertensi. Kalau tidak salah pertemuan yang keberapa. Nanti silakan slide-nya diambil sama rekamannya, mudah-mudahan ada ya. Jadi biar mempersingkat waktu ya. Apa cemas itu bisa mempengaruhi pencernaan? Betul. Ya, orang yang stres bisa jadi mencret, bahkan bisa menjadi sembelit. Tadi sudah saya sampaikan di materi. Betul. Ya, makanya stres ini penting sekali. Ya, ini mana nih? Sebelum kisaran 120, 130, ada asam urat juga, konsumsi sambiloto, salam tiap pagi dan sore, kapsul ginkgo biloba, kapsul mengkudu, kapsul zaitun, waduh banyak banget itu. Nanti gini, tensi itu tidak hanya ANSI, harus herbal dulu. Ya, ini sedikit aja saya terangkan lah, tadi biar lebih itu. Tensi itu kan salah satu faktornya adalah tingginya cairan atau banyaknya cairan di dalam sirkulasi darah, atau pembuluh darahnya ciut, atau cairan yang kelebihan itu tidak bisa dibuang. Jadi yang paling penting dalam pengobatan hipertensi bukan hanya dengan herbal, tetapi bagaimana mengubah pola hidupnya. Salah satunya yang paling sederhana adalah bagaimana membuang garam dan membatasi garam dulu. Jadi tolong diganti garamnya yang rendah natrium, atau kalau perlu tidak pakai garam terlebih dahulu sementara waktu. Atau pilihlah yang rendah natrium. Kalau mungkin merek, mohon maaf saya sebut misalnya Nutrisalin atau Lososa, low sodium salt. Yang kedua, buang itu garamnya. Dengan cara apa garam itu dibuang? Yang paling mudah adalah dengan berkeringat. Keringat kita kalau dirasakan asin, maka itu buanglah garam itu dengan berkeringat. Olahraga sekaligus berjemur, maka itu akan membuang garam. Ya, terus kemudian ada cara yang lebih sederhana lagi, timun dan seledri itu bisa membuang juga. Kalau pakai tanaman-tanaman obat gitu ya, pilih yang paling sederhana dulu, jangan langsung yang berat-berat. Ya, langsung pakai sambiloto. Waktu hati-hati, sambiloto bikin sembelit, sambiloto juga bisa menyebabkan hipoglikemik. Saran saya pakai timun dan seledri terlebih dahulu. Kalau tidak berespon, coba diperbanyak bawang putihnya dulu. Kalau tidak berespon, baru boleh pakai tanaman-tanaman obat. Jadi saran saya pun, kalau mau beli tanaman obat itu nanti kalau memang ini tidak berespon. Gitu ya. Banyak pasien yang berespon hanya dengan keringetan, terus-terusan, garamnya dibatasi, pikirannya dibikin bahagia, tahajudnya diperkuat, senyumnya diperbanyak, tensinya bagus. Tidak harus pakai obat ANSI. Herbal pun juga harus hati-hati. Kalau tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis, tidak atau sembarangan, ini Ibu khawatir sekali ini. Sambiloto tensi turun tapi sembelit loh. Daun salam memang bisa nurunin tensi juga, tapi juga bisa nurunin gula juga dan bikin sembelit juga. Jadi harus waspada ini. Mengkudu juga harus kombinasi nih. Udah sambiloto, salam, mengkudu, takutnya drop. Jadi langkah konkretnya harus pahami dulu bagaimana mekanisme hipertensi. Nanti silakan minta ke Pak Safril untuk materinya. Ya. Naiknya tensi bisa dipengaruhi oleh banyak aspek, pikiran, kelelahan, begadang, konsumsi makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, atau konsumsi yang mengandung MSG. Nah, ini yang kadang-kadang nggak aware nih. Garamnya diperhatikan, MSG-nya tidak diperhatikan. Ya monosodium glutamat. Ya. Ini rendaman air asam jawa. Waduh, saya belum tahu untuk mereduksi pestisida. Tapi ya silakan saja. Toh juga menggunakan bahan yang aman, silakan saja. Tapi harus dicek di laboratorium apakah efektif atau tidak. Terus tadi minum metformin 500 mg 2 kali 1, jus pare, wortel. Nah, ini juga harus ini diperhatikan nih. Kalau minum obat gula, metformin dikombinasi dengan daun salam, harus dicek terlebih dahulu gulanya. Takutnya drop. Maka itu harus ada kontrol di dokter dulu. Kalau misalnya ternyata dengan metformin 2 kali 1, rebusan daun salam 25 lembar, jus pare, kacang panjang, wortel, dan toge, dicek dulu gulanya itu selama seminggu. Kalau ternyata drop, maka langkahnya adalah kurangi metformin menjadi 1 kali 1 atau bahkan stop tergantung kadar gula darahnya. Daun salam tidak harus langsung 25 lembar, dicoba dengan misalnya 10 lembar terlebih dahulu. Karena kalau tidak, akan berdampak drop itu gulanya. Dan itu akan berbahaya karena bisa menyebabkan hipoglikemik. Saran saya sebaiknya dikontrol dengan dokter, itu jauh lebih bagus. Supaya bisa menemukan dosis yang tepat. Karena ending-endingnya nanti target saya untuk pengobatan diabetes,
sama-sama seumur hidup, tapi bukan dengan obat, tetapi dengan pola hidup. Dan kalaupun pakai obat-obatan yang sederhana saja, misalnya dengan daun salam, yang rutin dibikin teh, misalnya seperti itu. Ya, jadi harus waspada nih ya, Bu Tarsiyaun, ya, jadi harus waspada. Terus kapan untuk materi bekam? Ya, nanti Pak, ini masa pandemi, jadinya kalau bekam kan harus praktek ya. Nggak bisa cuma teori saja, tapi kalau memang butuh teori, ya nanti kita jadwalkan. Ini sudah banyak nih antrinya nih untuk materi-materinya nih. Permintaan kemarin autoimun, ini belum saya selenggarakan ya. Nanti juga ada nih penyakit batu empedu, tambah lagi bekam, nah ini tolong Pak Safril. Nanti bekam mungkin pas launching Wihil kali Pak Safril ya, sekalian kita materi bekam. Ya. Terus cek gula darah saat puasa 10 jam masih 130. Masalah apa ya? Kok belum normal? Ya tadi, mungkin dosisnya mungkin tidak tepat atau pola makannya yang tidak diatur. Jadi minumnya udah bagus tuh, udah daun salam, udah apalagi metformin, udah pare, kok nggak turun-turun gulanya? Ternyata setiap hari makan nasinya sepiring mangkok besar, nah itu juga nggak turun-turun. Atau ngambilnya kue-kue terus-terusan yang mengandung gula, itu juga bikin nggak turun. Atau tadi olahraganya kurang, atau tadi stresnya nggak dikontrol, itu juga bisa menyebabkan gula naik. Atau bisa jadi susah tidur, itu juga bisa menyebabkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya memang dikontrol dulu, dicek secara lengkap dulu fungsi kolesterolnya, fungsi ginjalnya, fungsi asam uratnya, fungsi urinnya dulu supaya lebih memastikan bahwa tidak ada faktor-faktor pemberat untuk mengontrol gula darahnya. Gitu ya, Pak Tarsi atau Bu Tarsi ya, Tarsiyuan ya, Tarsiyaun gitu ya. Terus kemudian kalau sering kesemutan jika duduk kaki ditekuk bagaimana Dok ya? Cek darah kok cenderung rendah. Nah, kesemutan ini banyak faktor. Bisa jadi karena aliran darah yang bermasalah. Bisa jadi memang ada semut yang nempel, jadi berkesan kesemutan. Gitu ya. Bisa jadi karena gangguan otot. Ya, banyak faktor penyebab kesemutan. Maka langkah konkretnya kalau mau ngecek, ya, cek yang paling standar. Coba cek gula, cek kolesterol, cek kekentalan darah, itu dulu. Kalau ternyata tidak ada faktor-faktor itu, berarti mungkin perlu dicek sarafnya. Mungkin sarafnya ada yang kejepit atau sarafnya ada yang teriritasi. Kalau itu juga normal juga, kok masih kesemutan, coba olahraga. Kok masih kesemutan juga, dilihat lagi, jangan-jangan posisi duduknya menekuk atau menyumbat aliran darah. Atau coba dilihat lagi, jangan-jangan kegendutan misalnya. Karena kegemukan juga menyebabkan aliran sirkulasi darah bermasalah. Jadi seperti itu ya. Baik, sampai capek saya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab di awal. Maka itu pentingnya pendalaman materi ini. Supaya nanti ada materi-materi selanjutnya, tahu, oh ini sudah pernah, ini sudah pernah. Nah, bagi sahabat-sahabat sehat, ikuti terus. Ini ilmu loh. Ya, di luar harus bayar mahal. Di sini gratis, manfaatkan setiap pertemuan. Ya, karena ini sangat-sangat apa ya? Mungkin buat kita tidak berguna, mungkin. Tetapi mudah-mudahan bisa berguna buat orang lain. Atau minimal kita thalabul ilmu. Thalabul ilmu ini penting buat kita. Ya, sama-sama saya juga belajar juga. Ya, saya juga sama-sama belajar. Mungkin di sini masih ada kekurangan. Tetapi artinya apa yang saya dapatkan saya bagi, saya sharing terlebih dahulu. Sharing ini berdasarkan pengalaman saya ketika praktek. Sharing ini juga berdasarkan jurnal-jurnal penelitian ilmiah, bukan berarti tanpa ada penelitian. Semua ini sangat ilmiah. Dan saya praktekkan. Karena banyak sekali orang menyampaikan pesan-pesan, tetapi dirinya sendiri tidak praktek. Nah ini jadi masalah, karena dia tidak tahu kondisi ini. Padahal praktek itu penting untuk mengetahui efektifkah pengobatan ini diberikan kepada pasien. Jadi kalau dapat sharing-sharing perlu perhatikan juga gitu ya. Jadi jangan langsung ditelan. Ada nggak sumber penelitiannya? Ini orang yang ngasih sharing ini benar-benar sudah menjalankan atau belum? Jangan-jangan cuma hanya dia hanya forward saja. Nah ini penting yang harus diketahui, karena yang paling penting dalam mencari ilmu ini adalah ilmu itu harus juga kita lakukan.
Tidak hanya didapatkan saja, tapi harus dipraktekkan. Banyak orang dapat ilmu herbal, banyak, tetapi kadang-kadang dia tidak praktek herbalnya. Jadi keyakinan dia untuk mengobati herbal pun juga belum terbukti karena dia tidak pernah mencoba kepada pasiennya. Nah, itulah hati-hati ya dalam kita mendapatkan informasi. Maka itu kenapa nanti di klinik sehat ada namanya WA Blast. Itu adalah informasi-informasi kesehatan yang sumbernya jelas. Ya, sumber jurnalnya ada, pengalaman-pengalaman yang kita pakai ada. Nah, ini silakan nanti diterima bagi para sahabat sehat. Itu rutin setiap hari sumber-sumber ilmu itu ya yang bisa kita dapat. Wallahu alam, mohon maaf kalau saya banyak salah, banyak menyinggung atau banyak kekurangan. Saya yakin masih banyak kekurangan. Karena saya masih terus belajar. Ternyata semakin banyak belajar, ternyata kita semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita ini kecil. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya misalnya bisa membantu mungkin ada saudara-saudara kita yang lagi stres, coba begini, jalankan saran ini gitu ya. Boleh di-sharing itu materi saya, silakan, tidak masalah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah mau masuki zuhur gitu ya. Kira-kira begitu Mas April. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WA Group dan di YouTube. Apa masih bisa? Kurang lebih ada 4 pertanyaan, Dok. Ya, oke. Saya jawabin cepat ya. Saya jawab cepat. Ya. Dari grup ada pertanyaan, kalau orang jantung disarankan makan pisang. Tapi bagaimana kalau ada sakit diabetesnya? Apakah masih bisa makan pisang? Ya, satu, ganti dengan alpukat. Jantung makannya kan kenapa pisang? Karena kalium. Sumber kalium salah satunya dari alpukat. Alpukat aman buat orang diabetes, bahkan sangat bagus untuk orang diabetes karena dia mengandung fosfolipid yang berperan penting untuk memperbaiki reseptor insulinnya. Jadi ganti dengan alpukat. Alpukat mampu meningkatkan HDL, alpukat juga mampu meningkatkan kalium. Itu sangat bagus untuk penderita penyakit jantung. Baik, Ya, makasih Dok. Dari YouTube, bagaimana dengan masak madu? Apakah perlu dimasak untuk bikin kue? Apakah sebaiknya tidak perlu dipanaskan ya? Madu jangan dipanaskan, karena ada beberapa enzim yang rusak dengan pemanasan. Jadi kalau mau bikin kue, setelah kuenya udah matang, campurin. Tapi Dok, kalau kita pemanisnya pakai madu harus dimasak-masak, ya sudah, berarti enzimnya rusak, vitaminnya rusak, tetapi gulanya aman, mineralnya masih ada. Mineral tidak rusak dengan pemanasan, tapi manisnya aman ketimbang dengan gula pasir. Baik. Pertanyaan selanjutnya di YouTube, bagaimana dengan herbal untuk diabetes kering? Bisa ditolong Dok, makasih. Ya, diabetes itu yang dalam istilah kedokteran, diabetes itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional. Apa itu? Diabetes tipe 1? Tipe 1 tergantung insulin, namanya IDDM. Yang tipe 2 yang non-IDDM, non-insulin atau tidak tergantung insulin, berarti dengan obat. Sebenarnya tidak ada istilah diabetes basah dan kering. Mungkin karena lukanya basah jadi disebut diabetes basah, lukanya nggak ada luka atau kering disebut diabetes kering. Sebenarnya tidak seperti itu. Dalam istilah kedokteran ada namanya tipe 1, tipe 2, dan gestasional atau diabetes karena aspek kehamilan. Ya, bagaimana solusinya sudah ada di YouTube ya, atau sudah ada di pelatihan ini. Jadi nanti bisa minta nih rekaman untuk materi diabetesnya, kemudian PowerPoint yang sudah saya berikan pada waktu yang lalu. Nanti kalau memang harus diulang, ya kita ulang lagi, tapi harus ada periode yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang di luar. Sebenarnya ada satu, tetapi sepertinya sudah pernah ditanyakan berkenaan dengan ruqyah. Jadi jawabannya insya Allah sama. Baik, itu saja sih dari seluruh pertanyaan yang masuk ke saya di grup dan juga lewat YouTube. Alhamdulillah kita sudah mendekati untuk waktu untuk selesai dari pendalaman materi di Tibbun Nabawi hari ini. Saya ingatkan untuk para calon anggota ataupun yang belum bergabung dengan menjadi anggota komunitas Sahabat Sehat, silakan melakukan pertanyaan ke Umat TV untuk kemudian dilayani agar bisa menjadi anggota komunitas, atau bisa langsung masuk ke komunitas sahabatsehat.com dan klik daftar, atau juga hubungin dengan agen-agen komunitas Sahabat Sehat yang mereferensikan acara ini ke Bapak dan Ibu sekalian.
Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah materi-materinya bisa kami bagikan ketika sudah bergabung dengan komunitas Sahabat Sehat. Namun pada saat yang sama acara hari ini juga sudah direkam di channel Umat TV YouTube-nya, sehingga bisa dicari di search di Umat TV. Baik, insya Allah kita bisa akhiri acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Dr. Agus Rahmadi untuk ilmunya, insya Allah bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh komunitas Sahabat Sehat dan para pemirsa Umat TV yang telah menghadiri acara hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kru Umat TV yang telah membantu. Baik, kita akhiri hari ini dengan pembacaan doa majelis dengan alhamdulillah, dan pembacaan doa majelis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin, semuanya. Terima kasih.